Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya sehat. Jumpa lagi dengan saya Alwin Fau di channel Beda Programming. Dan pada seri kali ini saya akan berbagi tentang tipe data dalam PHP. Dan tentunya sebelum kita praktekkan, sebelum kita membahas materi tersebut, silakan dibantu support terus channel ini dengan bantuan subscribe-nya, dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru atau pemberitahuan ketika ada materi yang saya upload di channel ini. Oke, langsung aja kita ke materinya, tipe data. Nah, berhubung dengan tipe data, kalau kita perhatikan di setiap bahasa pemrograman pasti akan ada yang namanya tipe data. Kenapa tipe data itu dibutuhkan? Kenapa tipe data itu diperlukan? Karena tipe data itu akan menentukan jenis data yang akan kita simpan nanti di dalam project kita atau di dalam database kita. Nah, begitu juga di dalam bahasa pemrograman PHP, dia itu memiliki, atau bahasa pemrograman PHP itu dia memiliki beberapa jenis tipe data. Nah, tipe data bisa dikatakan sebagai tipe dari isi sebuah variabel. Nah, jadi kita membuat sebuah variabel, kemudian variabel tersebut tipenya apa? Apakah dia string, apakah dia integer, apakah dia itu float, boolean, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi tipe datanya. Nah, di dalam PHP itu ada yang berbentuk angka, ya, ada yang berbentuk angka nilainya, dan itu disebut dengan integer. Dan yang berbentuk kalimat atau kata disebut dengan string. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, tipe data akan menentukan jenis data yang akan kita simpan ke dalam database kita. Apakah dia string, atau apakah dia itu angka, atau berupa kata gitu. Nah, tipe-tipe data di dalam PHP itu ada banyak. Diantaranya itu string, ada integer, ada float, ada boolean, ada array, ada object, dan ada null. Nah, dari tipe data di atas, hampir semua tipe data tersebut sering digunakan di dalam membangun sebuah aplikasi. Gitu ya. Nah, dan kita akan mulai menggunakan masing-masing tipe datanya tadi. Itu kita akan mulai dari tipe data string. Oke, kita buat file baru. Kita simpan dulu. Ini kita buat namanya tipe data.php. Oke. Nah, kita coba ya, buka tag PHP. Kemudian kita tutup dengan tag PHP. Kita buat satu variabel namanya uji coba. Sama dengan nilainya, yaitu saya belajar PHP di channel BD Programming. Ini contoh. Ya, ini adalah sebuah variabel. Nah, variabel di atas merupakan tipe data string karena isinya teks atau kalimat. Gitu ya. Nah, sebenarnya setiap nilai yang ada di dalam variabel ini nilai akan menentukan atau mendeskripsikan sendiri bahwasannya itu adalah merupakan tipe data string, atau dia akan mendeskripsikan tipe datanya tersendiri, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita gunakan tipe data integer, nah contohkan misalnya bilangan 1 sama dengan 30, kemudian saya buat variabel lagi bilangan 2 sama dengan 100,
maka bilangan ini ya, maka bilangan ini memiliki tipe data integer, gitu ya. Maka bilangan ini memiliki tipe data integer. Nah, kemudian untuk tipe data float. Tipe data float juga disebut dengan tipe data double, yang dimana tipe data yang berisi bilangan desimal. Gitu ya. Bagaimana cara membuatnya? Nah, kita akan buat seperti ini. Ini saya buat bilangan desimal sama dengan, nah ini merupakan bilangan desimal ya untuk tipe data float, gitu ya. Untuk tipe data boolean itu memiliki dua kondisi, yaitu antara 1 dan 0 atau true or false, atau benar atau salah, gitu ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita buat salah seperti ini. X sama dengan true, kemudian Y sama dengan false. Variabel Y sama dengan false. Nah, seperti ini pembuatan tipe data boolean. Nah, kalau untuk tipe data array, yaitu merupakan sebuah tipe data yang menyimpan banyak isi di dalam sebuah variabel. Nah, kita ibaratkan seperti ini. Tipe data array itu sama seperti tas, gitu ya. Yang dimana di dalam tas itu bisa kita simpan di sana pulpen, kita simpan buku, kita simpan di sana sepatu, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, jadi array itu akan menampung banyak data atau menyimpan banyak data. Bagaimana cara membuatnya? Kita buat seperti ini. $data mahasiswa sama dengan array, kita buka kurung, petik 1 misalnya Andi, gitu ya, koma, kemudian sini saya buat Yanti, kemudian Ucok, kemudian Butet, gitu ya. Ini contoh namanya saja. Kemudian misalnya kayak namanya Bernard. Nah, inilah tipe data array. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di dalam tipe data array ini, maka dia akan memiliki indeks, gitu ya, yaitu ini 0, 1, 2, 3, 4, gitu ya. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam array itu akan memiliki indeks tersendiri. Oke. Dan kemudian kita perhatikan di dalam array ini, ketika kita memanggil datanya nanti, ya ketika kita membutuhkan datanya, maka data itu akan dipanggil secara menyeluruh berdasarkan indeks atau isi daripada array itu sendiri. Nah, coba kita lihat hasilnya. Kita jalankan programnya. Oke, ini tadi kita buat nama projectnya tipe data. Tadi lupa kita simpan.
Oke, coba kita cetak saja ya. Kita cetak seperti ini. Kita cetak di bawahnya. Misalnya ini echo. Kemudian ini dolar uji coba, kemudian BR titik koma, kita simpan, refresh dulu kayak ini. Kemudian di bawahnya kita buat echo, kemudian dolar bilangan 1, dolar bilangan 2, kemudian BR. Sini kita buat BR lagi, baris baru maksudnya. Kemudian ini kita ekokan lagi untuk mencetak ke browser. Echo dolar bilangan desimal. Ini saya buat BR. Kemudian ini saya cetak echo, kemudian dolar data mahasiswa. Oke, kita simpan, kita refresh. Oke, ini tampil datanya. Oke, nah untuk menampilkan datanya tadi kita buat seperti ini. Data mahasiswa indeks ke 0. Oke ya, ini muncul. Kemudian kita copy aja yang ini, kita pastikan lagi. Ini saya buat 1, 2, 3, 4. Itu kita refresh. Nah, maka akan tampil seperti ini. Kita coba BR-kan ke bawah. Oke, kita copy paste aja di sini. Letakkan di bawahnya. Kita simpan dan refresh. Nah, sekarang datanya tadi tampil. Oke, saya rasa itu aja untuk penjelasan di dalam topik kali ini, yaitu tentang array. Jika ada penjelasan yang belum paham atau masih kurang dimengerti, silahkan ditanyakan aja pada kolom komentar video. Dan jangan lupa untuk bantu subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru atau notifikasi ketika ada materi terbaru yang saya upload di channel ini. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya.